yang datang memang disuguhkan kenyamanan seolah berada di rumah sendiri dengan dapur yang dekat dengan meja makan, sehingga kita bisa melihat proses makanan itu dibuat. Nah, konsep yang sedang konsumen yang sedang menunggu makanan di proses ini seolah-olah seperti menunggu makanan di dapur rumahnya sendiri. Nah, Tribuner yang ingin mencoba ke resto ini, saran saya hindari jam makan siang, karena di jam tersebut biasanya kami dikunjungi oleh konsumen di resto ini. Luar biasa, Yon. Dan mungkin juga Tribuners ingin datang ke sana, terus juga menikmati menu-menu di sana. Kira-kira apa menu yang dihadirkan di sana, Yon? Nah ya, jadi menu di resto ini cenderung menu-menu tradisional, khususnya menu tradisional Jambi seperti pindang hingga tempoyak ya Mufti. Nah untuk pindangnya sendiri itu beragam, mulai dari pindang ikan, pindang daging, sampai pindang tulang. Nah di hari-hari tertentu juga menghadirkan menu Timur Tengah, seperti di hari Jumat besok itu ada nasi biryani. Nah selain makanan berat ada juga makanan ringan seperti risol hingga cumbuh. Nah ini menarik nih, bahkan ada beberapa konsumennya hanya memesan makanan ringan karena sekedar ingin menikmati suasana di resto ini. Nah untuk rasanya, rasa makanan di sini bisa dikatakan pas untuk lidah orang Indonesia, khususnya untuk lidah masyarakat Jambi. Nah makanya tak jarang resto ini juga sering dijadikan tempat reunian masyarakat Jambi atau sekedar kumpul keluarga. Oke. Dan mungkin banyak juga Tribuners yang bertanya-tanya, Yon, mengenai berapa sih harga yang ditawarkan di sana? Nah, harganya cukup relatif murah ya kalau untuk kantong masyarakat di Jambi, hanya 25.000 per porsi untuk makanan berat. Nah, kalau untuk kudapannya, makanan ringannya itu hanya mulai dari Rp2.000, Mufti. Oke, luar biasa Tribuners ya. Dan mungkin untuk Tribuners yang ingin mencoba untuk datang ke sana, menikmati lezatnya menu di sana, kira-kira alamatnya di mana ini, Yon? Nah, ini alamatnya agak sedikit sulit nih. Resto ini lokasinya berada di Jalan Sumantri Brojonegoro, Kota Jambi. Tepatnya di Kompleks Kia Negara. Kompleks Kia Negara ini merupakan salah satu kompleks tertua yang ada di Kota Jambi ya. Terus juga menariknya itu, resto ini beradanya itu di blok paling belakang dari komplek ini. Nah, kan lumayan jauh tuh. Nah, jadi Tribuner yang ingin ke resto ini, ancer-ancernya itu dealer Honda Sipin. Nah, jadi di dealer Honda Sipin itu di seberangnya itu ada lorong yang menuju ke kompleks Kia Negara, masuk aja. Ntar kalau mentok ketemu rumah berwarna putih, nah itulah lokasinya. Nah, jadi di lokasi situ masuk aja langsung menuju ke ruangan paling bawah atau di basementnya, Mufti. Oke, terima kasih Yon Rinaldi yang sudah memberikan informasi bagi Tribuners dan selamat bertugas kembali, Yon. Baik Tribuners, menuju ke informasi selanjutnya. Tribuners, setiap daerah ini kan memiliki berbagai macam kain yang menjadi kebudayaan dan juga ciri khas masing-masing. Di Provinsi Bangka Belitung misalnya terdapat kain tradisional yang disebut sebagai kain tenun cual yang pastinya kaya akan motif dan juga makna filosofis Tribuners. Dan sehingga banyak orang yang ingin melestarikan kain khas Bangka Belitung ini agar tidak punah karena perkembangan zaman. Seperti halnya dengan Nina Sarjulianto yang merupakan pemilik rumah produksi tenun cual. Untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, kami juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Cepi Marlianto. Halo Cepi. Halo Mufti. Baik Cepi, luar biasa, dan mungkin bisa diinformasikan terkait dengan informasi yang tadi, apa yang mendasari Nina ini sampai ingin mendirikan rumah produksi kain tenun cual? Ya, seperti yang diketahui, memang Nina Sarjulianto sendiri merupakan pemilik dari rumah produksi tenun cual ATBM Gali Destiani. Seperti yang diketahui, memang tepatnya pada hari Rabu kemarin, 6 Oktober 2021, rumah produksi tersebut telah diresmikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Bu Melati R. Jaldi. Nina sendiri mengaku mendirikan rumah produksi tersebut lantaran wujud kecintaannya terhadap wastra Indonesia, di mana saat berada di suatu daerah, Nina selalu mencari kekayaan kain khas daerah tersebut seperti apa. Seperti yang diketahui, wastra sendiri merupakan kain tradisional yang syarat akan makna dan budaya Nusantara. Pada kala itu pada tahun 2000, sejak Nina pindah ke Bangka Belitung ikut suaminya yang merupakan seorang aparatur sipil negara, sering ikut dalam kegiatan PKK. Bermula dari itulah Nina mulai menekuni maupun
menekuni di bidang kain cual khas Provinsi Bangka Belitung. Begitu, Bu. Baik, Cepi. Dan mungkin juga bisa diinformasikan kepada Tribuners dari informasi yang didapatkan dan pantauan di lokasi. Ini kira-kira saat ini ada berapa banyak alat tenun yang disediakan di sana dan juga siapa saja ini orang-orang yang ada di sana atau pegawainya begitu? Ya, memang berdasarkan di pantauan di rumah produksi sendiri dan berdasarkan penuturan dari Nina Sarjulianto, untuk rumah produksinya sendiri saat ini setelah memiliki 20 alat tenun, namun sayangnya saat ini baru 7 pegawai yang dipekerjakan oleh Nina. Untuk pegawainya sendiri mulai dari anak-anak milenial, termasuk anak yang masih dalam kuliah maupun masyarakat sekitar yang memang Nina inginkan agar mencintai kain cual sendiri. Begitu, Mufti. Baik, Cepi. Lantas bagaimana dukungan dari pemerintah setempat ini terkait dengan dibangunnya rumah produksi tenun cual tersebut, Cepi? Baik, berdasarkan wawancara dari Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Melati mengajak masyarakat setempat untuk mengenakan kain tenun cual tradisional yang asli tenunan para pengrajin sebagai upaya menjaga untuk kelestariannya. Seperti yang diketahui, dewasa ini banyak sekali produk-produk yang menyerupai motif tenun cual, akan tetapi produk tersebut tidak dikerjakan oleh para penenun, melainkan dikerjakan secara massal menggunakan teknologi mesin. Oleh karena itu, Ketua Dekranasda sendiri mengajak masyarakat untuk mengenakan kain cual. Selain itu, Ketua Dekranasda juga meminta para pelaku UMKM untuk melek digital. Seperti diketahui pada saat ini, peran digitalisasi memang sangat penting untuk melakukan pemasaran produk-produk khususnya kain cual untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Begitu, Mufti. Baik, terima kasih Cepi dan Tribuners. Terkait dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Dan hari ini saya happy banget. Kalau tadi ownernya bilang happy, saya ikutan happy karena bentuk progres bahwa Ibu Nina, Ibu sebagai owner ini memang melakukan progres bagaimana bisa menciptakan atau membuat kain cual kita ini secara masif dan massal. Hari ini terbukti dengan 20 mesin SDM, ini membuktikan bahwa mereka akan memproduksi yang cukup besar tiap-tiap harinya. Untuk cual ini sangat besar, tapi memang di masa pandemi dari 2020 dan hari ini ada kelesuan. Tapi kembali lagi, kita nggak akan bisa, jangan berdiam begitu saja. Banyak cara-cara untuk bagaimana kita bisa menembus pasar internasional. Memulai produksi ini sudah sekitar 6 bulan yang lalu. Ini juga memang semuanya memulai proses karena masa pandemi, tapi kami optimis dan juga atas saran-saran dari Pak Gubernur, Bu Gubernur supaya di masa pandemi ini tidak hanya tinggal diam. Nah, lalu kami berpikir bagaimana caranya supaya mengembangkan kain yang sudah ada ini untuk bisa dikenal lebih banyak lagi oleh masyarakat luas. Yang paling utama adalah mari kita mencintai warisan budaya Bangka Belitung ini untuk dilestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, oleh karena itu dengan mencintai, mengenal, kemudian juga mengembangkan, melestarikan, saya yakin ini juga akan menjadi sebuah inovasi untuk meningkatkan wisata Provinsi Bangka Belitung. Tribuners, untuk Anda yang ingin menikmati guys. Ya, selamat sore rekan Mufti.
10, 9. Baik Tribuners, untuk mengetahui keindahan tempat ini, kami juga sudah terhubung dengan rekan kami, ada Noven Simanjuntak. Halo Noven. Baik Noven, mungkin bisa dinyalakan mic-nya Noven? Ya, baik. Halo, selamat sore dengan rekan Mufti. Baik rekan Noven, mungkin bisa diinformasikan di mana letak dari tempat wisata ini Noven? Ya, baik. Untuk lokasi dari destinasi wisata Dinos Gate itu berada di Kelurahan di Bengkong, tentunya di Golden Brown, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Begitu, rekan Mufti. Baik, rekan Noven. Mungkin juga bisa diinformasikan kepada Tribuners bagaimana ini kondisi dan juga pengakuan dari pengelola tempat wisata itu setelah nyaris tidak dikunjungi selama masa pandemi, begitu Noven? Ya, baik Tribuners dan juga rekan Mufti, perlu diketahui bahwa memang pandemi itu sendiri berlangsung di Indonesia ya, kurang lebih dengan 2 tahun tentunya. Dan untuk destinasi wisata Dinos Gate di Bengkong, Kota Batam ini memang untuk kondisi saat ini masih mengalami terus pembangunan seperti itu, dan masih banyak giat-giat yang dilakukan oleh para pengelola ya. Dengan waktu pandemi mereka melakukan bercocok tanam seperti berupa sayur-sayuran seperti itu. Dan pengakuan dari pengelola Dinos Gate yakni Saudara Medi mengatakan bahwa sebelumnya memang pada saat sebelum pandemi berlangsung itu mereka bekerja sama dengan beberapa agen travel seperti itu, dan itu mendatangkan beberapa banyak pengunjung di wisata Dinos Gate, baik wisatawan lokal ya dari Kota Batam itu sendiri maupun juga dari beberapa daerah-daerah luar tentunya, seperti ada Jakarta, dan juga Tanjung Pinang. Nah, itu beberapa kerjasama yang mereka bangun seperti itu sebelum pandemi ini berlangsung. Namun kemudian pada saat pandemi yang ada bahwa pengunjung mengalami penurunan seperti itu, dan ini sangat signifikan tentunya. Namun Dinos Gate sendiri masih tetap buka ya, seperti itu, rekan Mufti. Baik rekan Noven, dan mungkin dari pantauan di lokasi bisa dikabarkan kepada Tribuners apa saja mungkin yang bisa disaksikan di lokasi wisata tersebut, Noven? Ya, untuk Tribuners tentunya dan khususnya untuk warga Kota Batam ya, untuk Anda semua para pengunjung yang ingin menyaksikan atau melihat apa saja sih yang dapat kita lakukan dan kita lihat atau kita saksikan di wisata Dinos Gate ini. Pertama, ketika kita masuk pada gerbang Dinos Gate, kita akan disuguhi dengan ada beberapa mini zoo seperti itu, dan di dalamnya ada beberapa hewan-hewan seperti ayam, kalkun, sapi, kambing, terus juga ada monyet, dan para pengunjung tentunya bisa memberikan makanan kepada sejumlah hewan-hewan tersebut. Nah, kemudian semakin kita masuk ke dalam, kita akan disuguhkan juga dengan beberapa tampilan ataupun penampakan dari hewan-hewan dinosaurus, berbagai macam dinosaurus yang berbentuk replika, yang dimana dino-dino itu diberikan semacam alat sensor seperti itu, yang ketika kita mendekat atau kita bersuara, maka mereka juga akan bergerak atau mereka juga akan bersuara seperti itu. Nah, ini yang akan kita saksikan ataupun kita lihat di destinasi wisata Dinos Gate di Bengkong ini. Dan kemudian kita juga akan bisa menikmati adanya seperti tempat-tempat berfoto ya, atau foto booth, terus juga kita ada disuguhkan dengan berbagai macam bentuk dari tempat-tempat yang sangat estetis seperti itu, dan juga instagramable buat kita tuh bisa berfoto bersama keluarga maupun pasangan. Dan situ ada beberapa bentuk seperti gambar hati, terus juga ada beach fence atau ya semacam kandang burung seperti itu yang cukup besar, dan kita bisa masuk ke dalamnya. Terus juga ada beberapa pondok-pondok yang dibangun dari kayu-kayu seperti itu, dan itu yang beberapa bisa kita jadikan objek untuk bersuah foto seperti itu. Dan ini yang menarik juga bahwa di destinasi ini juga terhubung dengan pantai seperti itu. Dan untuk yang tak kalah jauh menarik, rekan Mufti dan juga teman-teman Tribuners, di hari weekend seperti Sabtu dan Minggu dan juga di hari-hari libur nasional,
pengelola dari Dinos Gate akan menyelenggarakan atraksi dari replika dinosaurus ya, dan juga King Kong. Nah, di sana itu dekat dengan air terjun buatan mereka. Di sana nanti akan disaksikan bagaimana atraksi pertempuran antara dinosaurus, yaitu T-Rex ya, dan juga King Kong, dan itu disaksikan secara gratis bagi para pengunjung tentunya. Nah, juga selanjutnya kita juga bisa menikmati adanya kuda ya, kita bisa naik kuda seperti itu, dan itu juga dikenakan biaya sebesar 30.000 per orang, ataupun untuk 2 orang itu dikenakan 50.000. Nah, itu ada beberapa yang destinasi ataupun yang bisa kita saksikan ada di destinasi Dinos Gate. Dan Dinos Gate sendiri juga menggunakan konsep ramah anak seperti itu, rekan Mufti. Di situ juga tersedia adanya istana balon. Nah, istana balon itu diperuntukkan untuk anak-anak, balita, yang dimana itu bisa dipakai dan digunakan secara free seperti itu, rekan Mufti. Baik, rekan Noven, luar biasa, dan pastinya untuk Tribuners yang ingin menikmati fasilitas yang menarik di sana, ini kira-kira berapa biaya yang ditawarkan di sana, Noven? Ya, baik rekan Mufti dan juga Tribuners dan khusus warga Kota Batam, bahwa untuk bisa mengakses destinasi wisata di Dinos Gate ini, Anda cukup membayar harga itu sebesar Rp30.000, itu dengan rentan usia dari 2 tahun ke atas seperti itu. Namun untuk 2 tahun ke bawah itu dikategorikan free seperti itu. Dan menurut penuturan dari pengelola, yakni Saudara Medi, hal itu sebenarnya sudah turun harga dari sebelumnya. Pasca sebelum pandemi, harga itu berkisar 50.000, namun setelah pandemi harga itu turun menjadi 30.000 per orang. Seperti itu, rekan Mufti. Baik, rekan Noven. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Noven, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, destinasi wisata daerah perbatasan ini terus dikembangkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten. Salah satu yang digenjot adalah di Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Dan Tribuners, destinasi wisata di Talaut ini banyak menebarkan pesona alam yang menarik pastinya. Banyak juga surga tersembunyi yang bisa ditemui di sana. Untuk mengintip bagaimana sih wisata di sana, kita juga sudah terhubung dengan rekan kami, ada Ivan Mamentiwalo. Halo Ivan. Ya, halo, selamat sore. Baik, selamat sore Ivan. Dan mungkin bisa diinformasikan kepada Tribuners bagaimana situasi di lokasi tempat wisata di Kabupaten Kepulauan Talaut ini. Ya, oke. Saat ini saya berada di lokasi wisata Pantai Indah Melenguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi di mana lokasi Pantai Indah Melenguane ini adalah salah satu lokasi wisata yang ramai dikunjungi oleh warga-warga di perbatasan ini maupun dari warga dari luar daerah, seperti itu. Jadi di lokasi Pantai Indah Melenguane ini terdapat banyak jajanan yang disediakan oleh dari beberapa pihak pengelola masakan-masakan kuliner ini. Ya, seperti itu. Baik, rekan Ivan. Mungkin juga bisa diinformasikan kepada Tribuners, apa saja sih kuliner-kuliner yang bisa dicoba di sana? Ya, oke. Untuk kuliner sendiri di sini di Kabupaten Kepulauan Talaut ada kuliner lokal khas Kabupaten Kepulauan Talaut seperti kue abon baru, ada wine pala. Oke, wine pala ini bisa diketahui, wine pala ini dibuat dari sari pala yang menyerupai ini, tapi dibuat sedemikian rupa menjadi wine, dan wine ini sangat diminati atau sangat dicari oleh para wisatawan dari luar dan dari luar daerah, ya, seperti itu. Baik, rekan Ivan. Dan mungkin juga bisa diinformasikan kembali untuk peran dari pemerintah sendiri dalam pengembangan dunia pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaut sendiri ini seperti apa, Ivan?
Oke, dari pemerintah sendiri, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus menggenjot dunia pariwisata, Pak. Ya, khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi di Kabupaten Talaut ini ada beberapa tempat yang sampai saat ini pemerintah Kabupaten Talaut terus menata atau untuk pengembangan dunia pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaut. Seperti salah satu pulau yang jadi idola atau jadi tempat wisata di Kabupaten Talaut yaitu Pulau Sara. Dan Pulau Sara ini sampai saat ini pemerintah terus berupaya untuk membuat atau mempercantik lagi supaya bisa menarik perhatian dari para pengunjung dari luar daerah atau maupun dari daerah Kabupaten Talaut sendiri ya. Baik rekan event, terima kasih atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan event. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Pastikan nantikan informasi selanjutnya hanya di Tribun News dan jangan lupa Tribuners untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.